Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Ramadan dengan NIM 2019-045, kelas G, mata kuliah Hukum Pidana 2. Saya bersama partner saya. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad, NIM 008 dari kelas G. Jadi, kami akan membahas terkait tentang kejahatan terhadap nyawa dan juga kejahatan terhadap tubuh. Jadi, di sini terdapat untuk kejahatan terhadap nyawa terdapat beberapa jenis-jenis tindak pidana. Di antaranya ada untuk kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja ada dua, yang terhadap dengan sengaja, kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja, dan juga kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja. Untuk yang tidak terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja itu dimuat dalam buku kedua bab 19 pasal 338 sampai 350 KUHP. Di antaranya jenis-jenisnya ada pembunuhan biasa dalam bentuk pokok di pasal 338, lalu ada pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain di pasal 339 KUHP, lalu ada pembunuhan berencana di pasal 340 KUHP, lalu ada pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Itu ada dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP. Lalu ada pembunuhan atas permintaan korban. Terdapat dalam 344 KUHP. Lalu ada penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri. Itu di dalam pasal 345 KUHP. Lalu ada yang terakhir, pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan. Terdapat dalam pasal 346, 347, 348, 349 KUHP. Lalu kejahatan yang tidak disengaja terdapat dalam buku kedua bab 21 pasal 39 KUHP. Jadi untuk kejahatan terhadap nyawa ini kita lebih berfokus membahas, yang kami ketahui lebih fokus membahas terkait untuk tindak pidana pembunuhan bayi. Jadi pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat tidak lama setelah dilahirkan yang terdapat dalam pasal 341, 342, 343 KUHP. Jadi dalam tindak pidana itu terdapat dua unsur, yaitu unsur subjektif dan juga unsur subjektif, di mana unsur subjektif itu terdapat dalam diri si pelaku, seperti unsurnya meliputi yang ada di dalam pikirannya seperti kesengajaan, kealpaan, niat. Seperti pembunuhan berencana, dia udah merencanakan di dalam pikirannya, jadi udah niat itu. Lalu ada maksudnya dengan rencana yang tadi saya bilang, terus ada perasaan takut. Lalu kalau unsur objektif itu adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Unsur objektif itu ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang itu, dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu yang dilakukan. Unsur objektif itu meliputi perbuatan atau kelakuan manusia, akibatnya ada akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, ada unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan pidana, lalu unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Itu yang ada di unsur objektif. Jadi yang di dalam tindak pidana pembunuhan bayi ini, unsur subjektifnya itu dengan sengaja. Dia dengan sengaja dalam artian bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian.
yang diketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang diketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Untuk unsur objektifnya, yaitu petindaknya adalah seorang ibu. Lalu unsur objektif selanjutnya ada perbuatannya, menghilangkan nyawa perbuatannya. Lalu objeknya nyawa bayinya, lalu waktunya. Waktunya pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah bayi dilahirkan. Lalu motifnya karena takut diketahui melahirkan. Jadi untuk pembunuhan bayi ini syaratnya yaitu petindaknya haruslah seorang ibunya syaratnya. Yang artinya ibu dari bayi yang dilahirkan ketika bayi dilahirkan atau tidak lama setelahnya. Lalu mengikuti waktu setelah pembunuhan bayi itu saat terbentuknya kehendak ibu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa itu ada dua. Yang pertama, pada saat sedang melahirkan. Dan yang kedua, dalam tenggang waktu tidak lama setelah melahirkan bayi. Jika di pelaku timbul sebelum waktu saat sedang melahirkan, dalam tanda kutip, saat sedang melahirkan, maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana. Itu termasuk terjerat dalam pasal 340 KUHP. Tapi sebaliknya, jika apabila kehendak itu datang pada saat waktu dalam tanda kutip tidak lama setelah melahirkan, maka yang terjadi itu pembunuhan biasa. Dia terjerat pasal 338 KUHP. Lalu untuk jenis pidana yang selanjutnya, tindak pidana yang selanjutnya, pengguguran kandungan. Kejahatan, pengguguran, dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam 4 pasal, yakni pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri. Dicantumkan ada dalam pasal 346. Berbunyi, seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur objektifnya itu petindaknya seorang ibu. Lalu unsur objek selanjutnya itu perbuatan, menggugurkan, mematikan, menyuruh orang lain menggugurkan, dan menyuruh orang lain mematikan. Objeknya adalah kandungannya sendiri, lalu unsur subjektifnya dengan sengaja. Lalu untuk pasal selanjutnya, pengguguran pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung. Di pasal 347 KUHP. Bunyinya, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Unsur objektifnya adalah perbuatan menggugurkan dan mematikan objeknya, kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan perempuan itu. Lalu unsur subjektifnya dengan sengaja. Lalu untuk pasal yang ketiga, pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung. Dalam pasal 348 KUHP, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Unsur objektifnya itu perbuatan menggugurkan dan mematikan. Objeknya adalah kandungannya seorang perempuan dengan persetujuan. Lalu unsur subjektifnya dengan sengaja. Lalu untuk pasal keempat, pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh dokter, bidan atau juru obat itu terjerat dalam pasal 349 KUHP. Jadi dokter bidan atau juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subjek hukum. Jadi subjek hukum di sini dokter atau juru obatnya. Dari kejahatan yang sebagaimana tercantum dalam 349 KUHP. Jadi jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 34 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang terangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan pada dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan. Jadi perbuatan dokter atau bidan juru obat ini dapat berupa perbuatan, melakukan, dan membantu melakukan pengguguran. Untuk terkait
kejahatan terhadap tubuh selanjutnya akan dibahas oleh rekan kelompok saya. Silakan. Ya, di sini saya sebagai yang akan melanjutkan pemaparan sedikit materi tentang kejahatan terhadap tubuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Irsyad, NIM saya 008. Kejahatan terhadap tubuh. Atas dasar unsur kejahatan terhadap tubuh atau KTT ada dua macam. KTT atau yang sering kita sebut kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, diatur atau dimuat dalam buku kedua bab 20 pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP. KTT atau kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan karena kelalaian diberi kualifikasi karena kelalaian menyebabkan luka, diatur dalam buku kedua bab 21 pasal 360 KUHP. KTT atau yang kita sering sebutkan kejahatan terhadap tubuh dilakukan dengan sengaja pasal 351 sampai dengan 358. Penganiayaan pasal 351 yang berbunyi penganiayaan biasa penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 3 rupiah atau sekarang 4.500. 2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Keempat, disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Dan yang kelima, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya rasa sakit, dan yang kedua adanya perbuatan, dan yang ketiga adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Penganiayaan ringan pasal 352 yang pertama, kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Dan yang kedua, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Penganiayaan berencana pasal 353. Yang pertama, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan yang ketiga, perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni yang pertama, penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Yang kedua, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. Dan yang ketiga, penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Penganiayaan berat pasal 354. Yang pertama, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
Maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kesalahannya, kesengajaannya. Dan yang kedua, perbuatan melukai berat. Ketiga, objeknya, tubuh orang lain. Keempat, akibatnya luka berat. Penganiayaan berat hanya ada dua bentuk, yakni yang pertama penganiayaan berat biasa ayat 1 dan yang kedua penganiayaan berat yang menimbulkan kematian. Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan pasal 356, pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga. 1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya. 2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Ketiga, jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut di atas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa pasal 351 KUHP, penganiayaan berencana pasal 353 KUHP, penganiayaan berat pasal 354 dan penganiayaan berat berencana 355 KUHP terletak pada dua hal, ialah yang pertama pada kualitas pribadi korban sebagai berikut. Yang pertama, 1. Ibunya, kedua bapaknya yang sah, ketiga istrinya, keempat anaknya, dan kelima pegawai negeri atau karena menjalankan tugasnya yang sah pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan. Turut serta dalam penganiayaan dan perkelahian pasal 358. Mereka yang sengaja turut serta dan penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam yang pertama dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Dan yang kedua, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibat ada yang mati. Contoh kasus yang dijerat pasal 358. Kasus pertama, A, B, dan C menyerang D. Terus D meninggal, ternyata yang menyebabkan kematian D adalah A, maka A, B, C telah melakukan tindakan pidana penyerangan sebagai mana yang diatur dalam pasal 358 dan terhadap A juga diterapkan pasal pembunuhan. Kasus yang kedua, A, B, dan C di satu pihak menyerang Y, Z, dan Y, X, Y, dan Z. Dalam penyerangan itu A mati. Dalam hal ini B, C, Y, dan Z dapat dituntut ketentuan pasal 358 ayat 2 walaupun B dan C tidaklah mungkin membunuh kawannya sendiri. KTT dilakukan kelalaian atau kelupaan pasal 360. Kelalaian menyebabkan luka-luka berat pasal 360. Yang pertama, barang siapa karena kesalahannya, kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dan yang kedua, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian selama waktu tertentu diancam dengan
pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Contoh dari Pasal contoh 360. dari contoh dari pasal 360 Terusnya. ayat 1 yaitu ketika supir truk membawa mobil truk dan remnya blong dan menabrak pengendara jalan, itu bisa dikenakan pasal 360 ayat 1 karena yang pertama, kelalaian sopir tersebut yang tidak mengecek terlebih dahulu Kondisi kendaraan. kondisi rem dan kondisi kendaraannya yang akan dia kendarai. Mungkin sekian dari presentasi kami. Saya serahkan lagi kepada teman saya, yaitu Mas Taufik. Oke, baik, itu tadi pembahasan saya dengan Mas Irsyad terkait kejahatan terhadap nyawa dan juga kejahatan terhadap tubuh. Jadi itu yang kami ketahui terkait tindak pidana yang dibahas tadi. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.